Kami Trace, kami percaya bahwa sampah dapat berubah menjadi sumber daya yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Alia dari Trace bersama dengan rekan saya mengajak Anda semua untuk bergabung dengan kegiatan kami yang berfokus pada recycle, di mana kreativitas dan inovasi bertemu untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar kita. Next. Berikut ini adalah anggota dari tim kami. Yang pertama ada Intan Sabila, Arfa Ilka Kamal, Alia Desi, Amanda Jonita, Alvina Zuardi, Novi Santriana Dati, Erika Shofia, Nabila Rahmanita, serta ada Kamaris Gabriela. Next. Refresh, clean and Berikut ini creative. adalah video perkenalan dari bisnis kami, yaitu Refresh. Answer waste problems such as safe waste disposal, waste management, to product formation. Select waste management, arrange range pickup, make payment, and waste will be managed. Increase awareness on waste management as the issue of the global warming increases to be hygienic and usable, achieving sustainable development. According to the pockets of the users, clean design, clean and creative. Retrash. Next. Boleh next. Oke, Refresh adalah aplikasi jasa pengolahan sampah sebagai solusi untuk mengurangi penumpukan sampah dengan mengubah sampah menjadi barang kreatif dan juga ekonomis. Refresh di sini menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang bermanfaat bagi kebersihan lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah secara efektif dan inovatif. Di sini, Refresh juga mewujudkan salah satu tujuan SDGs, yaitu pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengurangi jumlah sampah dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan sehat bagi komunitas yang tinggal di dalamnya. Next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Refresh itu sendiri, sebelumnya apa sih latar belakangnya Refresh itu? Nah, jadi ini adalah data dari SIPSN. Berdasarkan data SIPSN tahun 2022, sebanyak 285 kabupaten atau kota di Indonesia menghasilkan total sampah sebanyak 33,8 juta ton dalam 1 tahun. Dan komposisi sampah terbanyaknya itu adalah sisa makanan. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dan pengurangan sampahnya hanya sebesar 14,63% atau 4 juta sampah ton per tahun, dan penanganan sampahnya hanya sebesar 48,93% atau 10 juta ton per tahun. Dan hanya sekitar 63,56% sampah dapat dikelola dengan baik. Namun, sisanya sekitar 36,44% menjadi sampah yang tidak dikelola dan menjadi permasalahan utama dalam lingkungan. Dan berdasarkan data tersebut, sampah anorganik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan, yaitu sekitar 38,7% dari total keseluruhan sampah. Boleh di next? Baik, melihat permasalahan tersebut, kami mengambil respon, yaitu berarti di sini pelanggan membutuhkan beberapa hal. Yang pertama itu diperlukannya fasilitas untuk memilah dan mengelola sampah organik. Jadi eh, untuk untuk mengatasi masalah ini diperlukan fasilitas yang memadai untuk memilah dan mengelola sampah organik. Selanjutnya, pelanggan juga memerlukan kemudahan untuk membuang dan meminimalisir sampah organik di rumahnya. Jadi pelanggan tidak perlu repot-repot membuang sampah organik mereka ke tempat umum.
Selanjutnya, diperlukannya juga peningkatan kesadaran individu tentang pengolahan dan pemilahan sampah. Jadi, pemahaman yang baik tentang pengolahan sampah ini dapat meningkatkan kesadaran individu atau masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar. Dan melihat hal itu, kami akan memberikan suatu solusi. Yang pertama, kami menawarkan layanan pengambilan dan pengolahan sampah organik menjadi produk yang bernilai tinggi. Jadi produk-produk tersebut dapat berupa kerajinan, bahan baku industri, atau bahan bakar alternatif. Selanjutnya, di sini kami juga menawarkan manfaat. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya saing produk. Menjaga kelestarian lingkungan di sini maksudnya dengan mengelola sampah organik menjadi produk yang bernilai tinggi, kami dapat membantu dan menjaga kelestarian lingkungan. Sampah organik yang tadi telah diolah itu akan menjadi suatu produk yang bernilai. Selanjutnya, meningkatkan daya saing produk di sini maksudnya bahan baku yang terbuat dari sampah organik ini dapat digunakan untuk memproduksi produk-produk baru yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya itu advance. Di sini kami memberdayakan masyarakat dalam mendaur ulang sampah menjadi usaha UMKM. Jadi kami berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Kami menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha daur ulang sampah. Boleh di next? Oke, maka dari itu, Retrace memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, fitur pick up trash. Jadi, dengan fitur ini memungkinkan kita untuk memesan layanan penjemputan sampah organik. Dengan fitur ini, kita tidak perlu repot-repot membuang sampah ke tempat sampah umum. Itu caranya dengan cukup membuka aplikasi Retrace, lalu kita pilih menu pick up. Lalu, isi data diri dan alamat. Setelah itu, driver akan menjemput sampah kita. Jadi, otomatis fitur pertama ini menjawab kebutuhan customer yang poin satu tadi. Nah, selanjutnya kita ada fitur re-artikel, yaitu menyediakan artikel-artikel menarik tentang isu-isu lingkungan. Jadi, artikel-artikel tersebut dapat membantu kita untuk lebih memahami masalah sampah dan pentingnya mengelola sampah yang baik. Fitur re-artikel ini dapat menjadi sarana belajar bagi kita untuk lebih memahami isu-isu lingkungan. Dan artikel-artikel ini sendiri juga dapat disediakan menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya itu terdapat fitur Retrace Shop. Jadi dengan fitur ini kita menyediakan berbagai macam barang kerajinan kreatif yang terbuat dari sampah organik tadi. Nah, barang-barang tersebut dibuat oleh para pengrajin lokal. Fitur Retrace Shop ini dapat menjadi sarana untuk mendukung ekonomi lokal. Selain itu, fitur ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Selanjutnya ada fitur Revideo. Dengan fitur ini menyediakan video-video edukasi tentang cara pengolahan sampah. Video-video tersebut dapat membantu kita untuk belajar cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Fitur ini dapat menjadi sarana belajar bagi kita tentang cara mengelola sampah. Jadi, dengan fitur-fitur ini diharap dapat menjawab semua kebutuhan pelanggan yang tadi sudah dijelaskan. Boleh di next? Selanjutnya itu ada segmenting. Segmenting geographic reference berada di daerah Jakarta Timur yang memiliki akses internet mudah dengan target geografis pria dan wanita yang sudah bekerja dengan rentang usia 20 tahun ke atas. Dan kita juga menargetkan kelas sosial pada kelas menengah atas karena target market yang dapat membeli barang kerajinan kita adalah pekerja atau karyawan dengan gaji di atas 5 juta. Next. Nah, selanjutnya tuh segmentasi skikografi kita adalah masyarakat yang memiliki tingkat minat dan kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan memiliki ketertarikan dengan barang-barang kerajinan yang kreatif. Lalu segmentasi perilaku dengan frekuensi pemakaian aplikasi secara teratur dan konsisten untuk berkontribusi dalam memilah dan mengolah sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next?
Yang pertama itu target. Pertama itu ada identifikasi target kalangan menengah hingga kalangan atas yang memiliki akses gawai dan bertempat tinggal di kota yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian ukuran target. Pertama persentase dari masyarakat yang memilah sampah, kemudian ada presentasi masyarakat yang mendaur ulang sampah, dan terakhir itu presentasi pengurangan sampah yang dibuang ke TPA. Kemudian itu ada stabilitas dan pertumbuhan rakyat. Ritres menargetkan segmen konsumen yang relatif stabil dan cenderung tumbuh lebih besar dan lebih layak di masa depan dengan menggunakan analisis TAM, SAM, dan SOM. Yang pertama itu TAM itu 135,3 juta masyarakat Indonesia yang sudah bekerja dan memiliki ponsel memadai. Kemudian itu SAM, 3 juta masyarakat di daerah Jakarta yang sudah bekerja dan memiliki ponsel memadai. Kemudian SOM, 80.000 rata-rata masyarakat yang telah menggunakan aplikasi pengelolaan sampah kan terus dan juga di pertama itu yang sudah di masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sibuk dan masyarakat perkotaan yang sedang itu masyarakat perkotaan buka barang-barang kerajinan. Next. Oke, selanjutnya di sini ada positioning. Nah, yang pertama ini ada strategi dari posisi sendiri. Yang pertama, memilih sampah dengan baik. Nah, driver aplikasi akan menjemput sampah konsumen dan akan melakukan pemilihan sampah secara langsung untuk memisahkan sampah yang layak pakai untuk didaur ulang. Selanjutnya, yang kedua, ada keakuratan perhitungan sampah. Nah, driver akan menghitung jumlah sampah secara real time dan akan mengakumulasikan total uang yang akan diberikan kepada konsumen sesuai dengan perhitungan. Yang ketiga, layanan daur ulang sampah kreatif. Aplikasi akan mengolah sampah yang diberikan masyarakat menjadi produk kerajinan kreatif yang kemudian akan dipasarkan kembali di aplikasi tersebut. Yang keempat, akses mudah dan user-friendly. Memastikan aplikasi mudah digunakan oleh berbagai kalangan dan fitur-fitur yang diberikan dapat diakses dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh para pengguna. Yang terakhir, layanan edukasi video dan artikel. Nah, aplikasi ini juga memiliki fitur artikel dan video edukasi untuk memberikan pemahaman kepada pengguna terkait isu-isu mengenai lingkungan. Selanjutnya ada pernyataan dari posisi Ritres sendiri. Nah, posisi Ritres sendiri ada dua, yaitu clean and creative. Dalam poin clean, Ritres bermaksud untuk memperdayakan peduli terhadap lingkungan hidup, sedangkan poin kreatif yang bermaksud untuk menciptakan suatu produk kerajinan yang kreatif dan inovatif dari pengolahan sampah. Ritres mampu memberikan pengalaman unik kepada konsumen berupa pemakaian produk hasil daur ulang dari sampah dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan membentuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Next. Oke, selanjutnya itu ada user persona. Di user persona ini kami mengambil sosok Anton. Nah, Anton ini berumur 28 tahun dengan pekerjaan karyawan swasta sekaligus YouTuber. Nah, gaya hidup Anton ini dia seorang pekerja kantoran pada umumnya yang juga seorang YouTuber. Untuk nilai lebih Anton ini kenapa menjadi user aplikasi Ritres ini, karena dia itu seorang handicraft enthusiast yang dimana dia ini seorang pecinta kerajinan tangan dan juga friendly dan juga hygienic. Nah, tujuan Anton untuk memakai aplikasi ini adalah karena Anton ini suka kebersihan dan ingin memiliki lingkungan rumah yang bersih dan juga nyaman, dan mendapatkan kerajinan tangan yang unik dan berkualitas, dan juga membantu mengurangi sampah di lingkungan rumahnya. Nah, kenapa sih Anton ini memakai Ritres? Anton menggunakan aplikasi Ritres ini karena ia ingin mendapatkan kemudahan dalam membersihkan lingkungan rumahnya dan membeli kerajinan tangan yang unik dan berkualitas.
Ia juga ingin membantu mengurangi sampah dengan menggunakan barang-barang bekas yang didaur ulang. Oke, selanjutnya itu ada perilaku pasca penggunaan aplikasi Retrace. Anton menyukai aplikasi ini karena fitur-fiturnya yang lengkap dan juga memakai ulang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Retrace dan juga mempromosikannya di dalam sosial medianya. Oke, poin utama yang bisa diambil dari user personanya ini adalah Anton adalah seorang pengguna yang potensial untuk aplikasi Retrace. Dia memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh aplikasi ini, yaitu kemudahan dalam membersihkan rumah dan membeli kerajinan tangan. Selain itu, dia juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan aplikasi Retrace, yaitu kepedulian terhadap kebersihan dan keminatannya terhadap kerajinan-kerajinan tangan. Oke, next. Baik, selanjutnya ini adalah perceptual map. Perceptual map ini menunjukkan perbandingan antara aplikasi Refresh dengan aplikasi pesaingnya. Di antaranya ada Duitin, Mall Sampah, dan e-recycle. Nah, di sini juga ada dua variabel yang kami gunakan, yaitu tingkat aplikasi dalam menyelesaikan permasalahan sampah dan banyak fitur yang ada di masing-masing aplikasi. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di kuadran 1 itu terdapat aplikasi Refresh dan Mall Sampah yang menunjukkan bahwa kedua aplikasi ini memiliki tingkat penyelesaian permasalahan sampah yang tinggi dan memiliki banyak fitur. Namun bisa dilihat bahwa aplikasi Refresh terletak lebih tinggi dibandingkan aplikasi Mall Sampah. Kemudian di kuadran 2 yang di sebelah kiri itu terdapat aplikasi Duitin yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memiliki tingkat penyelesaian permasalahan sampah yang tinggi namun tidak memiliki banyak fitur. Kemudian di kuadran 3 bawahnya itu terdapat aplikasi e-recycle yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memiliki tingkat penyelesaian permasalahan sampah yang rendah dan tidak memiliki banyak fitur. Sedangkan di kuadran 4-nya kosong. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Refresh ini dibandingkan aplikasi pesaingnya itu lebih unggul dalam hal penyelesaian permasalahan sampah dan fiturnya juga yang banyak. Boleh di next. Kemudian adalah customer decision making process. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu ada pengenalan kebutuhan. Poin pertama itu kesadaran permasalahan lingkungan. Di sini konsumen itu menyadari bahwa Indonesia itu mulai sadar dengan permasalahan lingkungan yang ada. Kemudian juga yang kedua itu pengelolaan TPA. Konsumen juga mengetahui bahwa TPA yang ada di daerah-daerah Indonesia itu kurang sehingga muncul ide untuk mengambil sampah-sampah yang ada di daerah-daerah tersebut untuk disatukan di satu TPA gitu. Terus yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Selanjutnya yang kedua itu adalah pencarian informasi. Di sini kita menggunakan dua, yaitu ada online dan offline. Yang pertama itu di online kita membaca ulasan terkait aplikasi pengolahan sampah, dan yang kedua membaca artikel terkait pengolahan sampah. Dan sedangkan yang di offline itu kita mendengar dan mendatangi booth terkait aplikasi pengolahan sampah. Selanjutnya yang ketiga itu evaluasi alternatif. Di sini yang pertama kita membandingkan fitur aplikasi pengolahan sampah yang tadi sudah saya sebutin. Terus yang kedua kita mempertimbangkan juga keunggulan dan manfaatnya. Yang ketiga kita memperluas produk dan jasa. Yang terakhir di pelayanannya, yang pertama proses pembelian yang mudah, variasi saluran distribusi, fitur-fitur unggulan yang ada di Refresh, dan dukungan pelanggan yang efisien. Boleh next. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap konsumsi. Nah, pada tahap ini konsumen mulai menggunakan layanan Retrace sebagai pilihan aplikasi pengolahan sampah mereka. Nah, pada tahap konsumsi ini, konsumen sudah mulai menggunakan Retrace sebagai yang pertama untuk melakukan pemisahan sampah. Yang kedua adalah menggunakan wadah yang disediakan. Ketiga, mengikuti petunjuk pengelolaan sampah. Nah, tahap selanjutnya ada tahap evaluasi setelah pembelian. Di tahap ini, setelah penggunaan, konsumen mulai menggunakan
atau mengevaluasi sejauh mana nih layanan Ritres memenuhi harapan mereka. Ini dapat melibatkan pertimbangan seperti yang pertama ada efektivitas pelayanan. Konsumen mulai mengevaluasi nih seberapa efektif nih layanan Ritres dalam mengelola dan mengatasi permasalahan sampah mereka. Kemudian ada kemudahan dalam penggunaan. Nah, konsumen mulai mempertimbangkan nih tingkat kemudahan penggunaan layanan Ritres. Aspek ini mencakup penggunaan aplikasi, fitur-fiturnya, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada sejauh mana dampak positif pada lingkungan. Kemudian tahap yang selanjutnya ada umpan balik dan rekomendasi. Konsumen memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan Ritres. Juga Ritres harus memperhatikan umpan balik dari konsumen, serta melakukan perbaikan-perbaikan jika diperlukan. Nah, pada tahap ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan umpan balik. Ritres dapat mengumpulkan umpan balik dari konsumen terkait pengalaman mereka menggunakan layanan Ritres. Ini bisa dilakukan dengan cara survei atau interaksi langsung dengan tim dukungan pelanggan. Kemudian langkah selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Ritres memperhatikan umpan balik yang diterima dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini mencakup peningkatan fitur, kemudahan dalam penggunaannya, atau penyesuaian layanan berdasarkan masukan konsumen. Dan yang terakhir ada percakapan langsung atau dari mulut ke mulut. Terus tahap yang terakhir adalah pengulangan pembelian. Nah, pada tahap ini langkah-langkahnya ditandai dengan yang pertama ada pelanggan setia. Konsumen yang memiliki pengalaman positif dengan Ritres cenderung menjadi pelanggan setia. Mereka merasa puas dengan layanan dan mempercayai Ritres sebagai solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah. Kemudian tahap yang kedua ditandai dengan pembelian ulang. Pengalaman positif mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Nah, mereka memilih kembali menggunakan layanan Ritres karena kepercayaan yang telah terbangun dan kepuasan yang diperoleh dari layanan sebelumnya. Selanjutnya ada menjadi bagian dari komunitas berkelanjutan dan yang terakhir ada komunikasi efektif selama seluruh proses. Next slide. Nah, berikut ini produk mock-up dan prototype dari Ritres itu sendiri. Bisa dilihat, next slide. Ini juga bagian dari produk mock-up dan prototype-nya. Next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Oke nih, sebelum videonya kami tutup atau akhiri, kami mau jargon dulu nih. Ritres. Clean and creative. Oke, terima kasih semuanya.